Proses penyatuannya itu yang saya lihat sama mata kepala saya sendiri itu direbahkan, kepalanya itu kita taruh cuma berjarak gitu Mangi. Dibuka kain itu berjarak biarpun penuh darah itu. Tiba-tiba itu kepalanya itu langsung nyatu pelan-pelan itu langsung. Plak. Jadi tuh. Seperti ada magnet ya? Ya pakai magnet itu langsung tertarik. Plak. Bunyi lah itu, kuyang itu ternyata bunyi. Bunyi. Saya bilang keras itu ya? Dengar itu, padahal jaraknya itu jauh tuh Mangi. Agak lumayan jauh lah, cuma kedengaran. Tiba-tiba itu langsung mau diserang sama kuyang itu, langsung berhadapan begini, dia sempat menghindar. Refleks saya pukul kuyang itu sama sapu lidi. Pak. Nah, tiba-tiba kuyang ini mau nyerang teman saya itu nggak jadi, langsung nyerang ke saya. Dia berputar balik ke arah saya pukul lagi Mangi. Bang, baru jatuh. Tiba-tiba itu kuyang itu jatuh. Tapi yang saya kaget itu sapu lidi yang awal panjangnya segini itu jadi segini tuh. Sambil penuh darah, tangan saya juga adalah darah segar lah pokoknya pada saat waktu. Macet mengakui kesalahannya kalau dia ini seorang kuyang. Dia bilang, iya Pak, besok saya bakal tinggalkan Kalimantan ini, Kalimantan Timur ini, bilang Balikpapan. Saya bakal kembali ke Sulawesi. Itu boleh tahu wilayahnya di mana? Wilayah kejadian di Kalimantan Timur. Balikpapan, Kalimantan Timur, wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Senang sekali kita masih bisa berjumpa di kesempatan malam hari ini. Dan hari ini masih hari yang spesial, edisi spesial, karena kami masih berada di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Nah, kesempatan malam hari ini pula sudah ada di depan Anda seorang narasumber. Narasumber ini pernah bercerita di video yang ini. Yang belum nonton dulu ya. Dan namanya adalah Bang Renol. Apa kabar Bang Renol? Alhamdulillah sehat Mangi. Bang Renol, terima kasih nih. Ini kali kedua mau berkisah di Malam Mencekam ya. Iya. Kisahnya hari ini tentang kuyang. Waduh. Kuyang ya. Ini identik sekali dengan Kalimantan ya. Kalimantan ini tentang kuyang. Pasti banyak yang penasaran apa itu kuyang. Apa penyebabnya jadi kuyang atau kenapa dia mau menjadi kuyang. Iya betul. Sobat MM, sebelum kita mulai, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah supaya kita selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, ini ada sebuah kenang-kenangan dari Malam Mencekam untuk Bang Renol. Iya. Nah, dibuka nanti kalau udah sampai rumah dipakai ya. Iya, Mangi. Ini kaosnya ada ritual khusus nih. Jadi setiap Malam Mencekam. Ya, Malam Mencekam. Kamu tidak sendirian. Jadi setiap sudah dipakai ini harus dicuci. Jadi ritualnya seperti itu. Iya. Jadi kalau nggak dicuci dia pasti akan kotor lah. Iya. Baik, Sobat MM, kita akan segera mengetahui apa itu kisah kuyang ya. Kuyang. Bang Renol ini aktivitas apa sekarang? Kalau saya aktivitas sekarang di ekspedisi alat berat. Ekspedisi alat berat. Iya, pengiriman jasa angkut alat berat. Dari mana ke mana tuh? Wilayah Kalimantan sama Sulawesi sama Jawa. Oh, sampai naik kapal laut juga berarti? Iya, betul. Nah, sobat yang di Kalimantan Timur ingin memakai jasa dari ekspedisi Bang Renol ini, silahkan hubungi. Apa namanya? PT Sandi Jaya Putra. PT Sandi Jaya Putra. Ini bukan endorse nih, ini gratis sobat. Iya. Kita nggak di endorse. Iya. Kita promosiin, mudah-mudahan tambah ramai usahanya ya. Amin. Oke, kita akan dengarkan kisah kuyang. Tapi kita ingin tahu dulu, kuyang itu apa?
Bang Reno? Kuyang itu mange itu jenis makhluk goib. Dia kesehariannya itu sama seperti kita orang-orang biasa. Cuma kuyang itu dia beraktivitasnya malam hari. Jadi bila dia keluar itu badannya itu dilepas, ditinggal di rumah, kepalanya aja yang terbang itu mange. Sama lah sejenis leak juga yang dari Bali itu kurang lebih sama itu. Cuma kalau leak kan lebih identik lagi dengan taringnya apanya itu. Sejarahnya gimana Bang Reno? Kalau yang saya tahu itu sama yang pernah saya alamin. Sebelumnya kan saya 2 kali nih Mang dapat kuyang ini. Yang pertama itu belum sampai dapat badannya itu di mana. Yang kedua ini saya sampai dapat sampai kita kembalikan ke badannya. Itu kuyang itu. Jadi kuyang itu dia itu adalah hitungannya seperti menganut ilmu itu untuk kesaktiannya. Dia bisa ngobatin orang yang sakit, kekayaan juga bisa. Cuma kalau yang saya tahu itu identik dia bisa menganut ilmu itu untuk kekal, supaya dia bisa bertahan lama, awet muda, ilmunya tambah tinggi. Terus yang jadi mangsanya itu salah satunya itu ibu-ibu hamil Mange. Baru tempat kotoran kita biasa di WC itu jadi salah satu makanannya juga itu. Kotoran manusia ya? Itu. Jadi apabila kuyang datang itu dia ada bunyinya itu Mange. Bunyinya itu seperti orang nyedotin dah. Begitu dia datang. Bersuara kayak ya? Orang nyedot itu. Itu nyedot. Terus penampakannya seperti apa? Dia terbang itu Mange. Terbang dari atas itu bisa pelan. Kalau pelan betul, tapi kalau cepat kilat. Jadi kalau pada saat waktu itu yang saya alamin, dia itu terbang pelan, merah. Yang saya lihat di langit itu merah. Itu kurang enggak terlalu dekat juga. Enggak, ya pelan-pelan begini, redup-redup dikit itu entah jantungnya atau apanya, merah yang saya lihat itu. Nah, si pelaku kuyang ini perempuan atau laki-laki? Kebanyakan yang saya tahu ini perempuan Mang. Cuma ada satu titik di badan kuyang ini yang ditutup seperti leher ini. Dia kalau keluar itu pasti lehernya ini ditutup seperti ini Mang. Karena ini identik ini hitam semua. Itu tanda-tanda kuyang itu. Seperti bekas luka. Jadi itu yang ditutupinnya seperti ini tuh. Dia nutupin ini supaya identitasnya tidak diketahui orang kalau dia ini sebagai kuyang kalau malam ya. Oke. Nah, Sobat MM penasaran apa itu kuyang? Saya juga penasaran nih, ingin tahu lebih detail pengalaman Bang Renol ketika memukul kuyang sampai jatuh ya, sampai terkapar. Ya. Silakan Bang Renol untuk menyampaikan kisahnya. Ya, jadi saya bercerita ini tentang kejadiannya waktu itu tahun kurang lebih 10 tahun yang lalu lah Mang. Pada saat saya mau masuk SMA di tahun 2013 ke 2014. Jadi pada saat waktu itu sedang libur di waktu bulan puasa nih Mang. Kejadian yang saya alamin itu di pertengahan puasa. Jadi kan biasa kalau namanya kita anak kampung ya, sering lah namanya anak kampung itu bangunkan orang sahur itu kan. Jadi sebelum waktunya bangunkan sahur tuh, saya sama teman-teman saya ini patroli dulu lah. Ngecek keadaan kampungnya seperti apa, aman kah atau apa. Pada saat waktu itu jam 2 malam. Hitungannya beberapa jam sebelum sahur itu kita sudah patroli, ngecek keamanan kampung. Nah, alhamdulillah dari ujung itu kan rumah bapak saya itu kan di perumahan atas air di daerah Di pinggir laut gitu. Iya, pinggir laut. Jadi dari ujung ke ujung itu kita patroli itu kurang lebih itu jaraknya itu ada kurang lebih 700 meter lah. Bolak-balik, tapi rame lah kita kan. Jadi setelah patroli ini sudah saya bilang, "Kayak mana? Aman?" "Aman." Nah, pada saat kita baru selesai patroli itu, sudah kita mau tinggalkan, tunggu waktu sahur, tiba-tiba ini ada ibu-ibu teriak.
ibu-ibu hamil ternyata. Teriak kuyang bilang, saya sama teman saya ini kan spontan kaget kan, dari mana asal suara. Tiba-tiba ibu-ibu itu keluar dari rumah itu sama suaminya. Kenapa bu? Saya sama teman-teman saya, ada kuyang mas, ada kuyang. Jadi pada saat waktu itu pas kita langsung masuk ke rumahnya, kuyang itu sudah lari duluan mas. Nah itu beberapa saya sama teman saya ada yang masuk ke rumahnya ibu itu, sebagian juga ada yang panggil ke rumah Pak Ustadz lah, hitungannya kan supaya Pak Ustadz bisa bantu. Kita kejar dari itu, posisinya pada saat waktu itu di pertengahan, di bagian tengah rumahnya orang itu, yang ibu-ibu ini. Saya kejar lah sama beberapa teman saya ini ke ujung jembatan. Kita lihat, kita cari. Sekejap aja itu hilang bang, sekejap itu hilangnya kuyang itu. Teman saya ini adalah bawa senter, dia senter namanya rumah panggung kan, di atas saya kan pasti kos ada kolong-kolong itu kan. Nah pada saat waktu itu juga air itu surut. Nah lama beberapa teman saya ini datang sama Pak Ustadz. Kita senter, teman saya ternyata tertuju sama sosok di tengah itu. Jadi di bawah rumah itu kan ulin. Nah ulin itu ada tengahnya nih, di tengah ini silang begini. Pas ya kayunya itu mang. Nah di tengah itu ternyata ada kepala kuyang itu sembunyi di situ mang. Langsung teman saya itu 2 orang turun ke bawah untuk ngejar kuyang itu kan. Ternyata kuyang itu terbang ke atas. Saya kira itu lari itu mang. Lari ternyata putar itu tinggi. Nah saya itu yang rame-rame di atas jembatan ini dikelilingin sama kuyang itu. Nah sebelum dia terbang itu saya sudah lari duluan. Adalah saya lihat sapu lidi kan, pantangannya kuyang itu sapu lidi. Yang saya tahu itu sapu lidi sama pipa paralon itu mangi. Tapi pada saat waktu itu tidak ada pipa paralon, jadi saya ambil sapu lidi. Entah punya siapa pada waktu itu, saya dapat sapu lidi segini panjang itu. Lari, baru saya kembali lagi ke rame itu, tempat yang rame itu yang ada Pak Ustadz sama teman saya. Teman saya itu adalah tiba-tiba itu langsung mau diserang sama kuyang itu, langsung berhadapan begini, dia sempat menghindar. Nah saya spontan pada saat waktu itu juga ada lah hitungannya pegang pantangan kuyang ini. Refleks saya pukul kuyang itu sama sapu lidi. Pak. Nah tiba-tiba kuyang ini mau nyerang teman saya itu nggak jadi, langsung nyerang ke saya. Dia berputar balik ke arah saya pukul lagi bang, baru jatuh. Tiba-tiba itu kuyang itu jatuh. Tapi yang saya kaget itu sapu lidi yang awal panjangnya segini itu jadi segini tuh, sambil penuh darah. Tangan saya juga adalah darah segar lah pokoknya pada saat waktu kuyang itu jatuh. Saya lempar sudah sapu lidi yang saya pakai pukul itu. Pak Ustadz yang ada itu dia sebelumnya itu sudah bawa kainnya warna putih dibungkus lah kepala si kuyang ini sama Pak Ustadz ini, dibungkus, diikat kayak kelapa itu, baru diikat kayak pocong, ini dibawa. Jadi kita bawa ke pos ronda terdekat itu. Jadi pada saat waktu itu Pak Ustadz tanya, saya kasih kamu pertanyaan ini sampai 3 kali. Apabila kamu tidak menjawab sama pertanyaan saya tidak kasih kesempatan, kamu tidak bakal kembali ke badanmu. Kamu bisa ndak tunjukin kita ini rumahmu di mana? Pada saat waktu itu kuyang itu belum memberitahukan lah. Pas kedua ini Pak Ustadz kasih pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz ini tanya lagi. Saya tanya kembali, kamu bisa ndak tunjukkan saya rumahmu di mana? Kalau kamu memang mau kembali, tapi kalau kamu ndak mau ngasih tahu ya, saya ndak bisa kasih kembali lagi badanmu sama kepalamu, saya bakar badanmu. Tiba-tiba itu si kepalaku yang dipegang begini tuh bergetar itu, bergetar. Dan nunjukkan arah rumah kita juga. Sebelumnya nggak tahu di mana dia ini mau bawa kita ini mau kemana. Penuh darah itu, kain putih itu dipegang begini. Kita ikutin lah sampai pelan-pelan. Posnya sambil pelan-pelan juga. Nah sampailah pada satu rumah, langsung ditanya, di sini ndak rumahmu? Tiba-tiba itu langsung terbang itu kepala aku yang itu langsung terobos pintu rumahnya tuh, terbang.
Saya itu pada saat waktu itu ada 10 orang. Saya sama teman saya 10 orang, sama Ustaz 11. Beberapa teman saya yang di luar, termasuk saya masuk lah. Sebenarnya ada rasa takut, ada rasa penasaran. Ya biarpun rasa takut, saya pengen masuk lah. Seperti apa sih bentuk wujudnya kuyang ini? Badannya nih kayak mana? Jadi saya masuk, saya ke dalam rumahnya. Di dalam rumah itu penuh bercak darah itu, di lantai itu penuh bercak darah itu. Jadi Pak Ustadz itu dapat kembali lah kepalanya si kuyang ini. Langsung teman saya itu adalah salah satu teman saya ini nengok ke belakang. Ini badannya bilangnya. Nengok lah. Itu di belakang pintu ternyata digantung itu badannya itu. Jadi badan tanpa kepala itu bergantung itu begini. Di gantungan baju. Di gantungan baju di belakang pintu. Tapi di belakang pintu itu pun ada darah ngalir, darah segar. Tiba-tiba Pak Ustadz nengok. Oh iya. Bilang siapa yang mau angkat badannya, kita rebahin, kita pasang kembali bilang. Salah satu teman saya itu ada mau berdua. Ya biarpun mereka takut seperti apa, tapi kalau kita biarkan terus kan pasti bakal gentayangan juga. Kita ini kan hitungan mau kasih kapok lah kuyangnya supaya nggak ada ganggu lagi di kampung ini kan. Direbahkan pada saat waktu itu teman saya itu penuh darah di sini itu karena badannya, rebahin badannya. Kita sambung lah, direbahkan. Itu dia ibu-ibu dia pakai baju biasa, baju daster, cuma dilapisin itu ada pakai sarung badannya itu. Jadi disambung badannya sama kita rebahin, disambung lah kepalanya itu, disatukan lah kepala sama badannya. Alhamdulillah nyatu. Yang awalnya tadi si kuyang ini mukanya penuh darah, rambutnya panjang, bersih seketika itu. Darahnya langsung hilang yang di muka itu, langsung putih bersih. Tapi kalau yang berceceran di masih yang di wajahnya si kuyang ini. Proses penyatuannya itu yang saya lihat sama mata kepala saya sendiri itu, direbahkan, kepalanya itu kita taruh, cuma berjarak gitu dibuka kain itu berjarak biarpun penuh darah itu. Tiba-tiba itu kepalanya itu langsung nyatu pelan-pelan itu langsung plak. Jadi tuh seperti ada magnet ya? Ya sebagai magnet itu langsung tertarik plak, gitu. Saya baru tahu di situ kejadian. Oh ternyata begini kah? Biarpun saya takut, saya nggak ada berpikiran apa-apa pada saat waktu itu. Yang saya pikir, rasa penasaran saya ini sudah saya bisa lihat. Ternyata begini, langsung jadi satu, tak gitu. Itu ada bau aromanya? Aroma itu, macam-macam sih aromanya. Amisnya, nggak tahu kayak mana soal amis. Bau darah segar kayak itu. Baru dalam itu dia si ibu ini yang sudah kita kembalikan kepala sama badannya itu terbangun, dia kayak orang bangun tidur. Itu di lehernya itu hitam lehernya. Makanya dia kalau aktivitas sehari-harinya lehernya harus ditutup untuk supaya tidak ketahuan identitas kalau dia ini kuyang. Pak Ustadz ini langsung minta salah satu dari kita nih air untuk dia bacakan, dikasih minum ke kuyang. Pada saat waktu itu dia marah, ibu itu marah. Kenapa bilangnya? Kenapa kalian ini ganggu saya, bilangnya? Saya enggak ganggu kalian. Saya belum dapat makanan ini, dia bilang. Kenapa kalian bawa saya kembali pulang? Langsung Pak Ustadz itu tanya, di sini bukan tempatmu, kamu ini pendatang, bilangnya. Jangan ganggu kami lah di sini, dia bilang. Itu bukan penduduk di situ. Bukan penduduk, dia itu pendatang dari Sulawesi itu Itu baru sekitar 4 bulan dia. 4 bulan ibu itu pendatang. Dia itu di sini tuh kalau kuyang itu ya, yang perempuan itu wanita parubaya. Pada satu waktu itu dia ngomong suaminya meninggal sebelum kita tahu kalau dia itu sudah kuyang itu, sebelum kita sudah tahu. Si ibu ini sebut aja lah Mak C namanya ya kan. Mak C ini bilangnya sudah ndak ada lah, suaminya meninggal, anaknya di Sulawesi. Dia kesini ini perantauan mau coba usaha jual sayuran lah.
Karena sebelumnya kan dia dibilang di Sulawesi pernah jual sayur-sayuran juga. Cuma hasil dari Sulawesi itu ndak sesuai. Jadi dia coba beralih di Kalimantan sih, karena ada beberapa lah keluarganya yang jual seperti itu juga. Lumayan lah omsetnya. Jadi dia tertarik. Alasannya sih seperti itu. Ternyata dengan alasan seperti itu ada tujuan lain di belakangnya. Itu boleh tahu wilayahnya di mana? Maksudnya daerah kejadiannya di mana? Wilayah kejadian di Kalimantan Timur. Balikpapan, Kalimantan Timur, wilayah. Jadi saya ini belum dapat makan. Jadi gini bilang Pak Ustadz, kita ini tidak bisa kalau bawa begini terus. Pasti banyak korban yang akan dijadikan sasaran lagi kan sama si Mak C ini lah hitungannya, nama samaran. Jadi Pak Ustadz kasih kesempatan. Sudah kita bilang kalau bisa tinggalkan sudah kampung di sini, jangan ganggu. Kembali aja dulu. Kembalilah ke tempat asal semulanya ya kan. Karena di sini bukan tempatmu bilangnya. Saya di sini masih baik bilangnya. Masih bisa kembalikan kepala kamu sama badan kamu. Seandainya saya tidak baik, dari tadi saya dapat sudah saya bakar badan supaya tidak bisa kembali. Alhamdulillah Mace itu mengakui kesalahannya kalau dia ini seorang kuyang. Dia bilang, iya Pak, besok saya bakal tinggalkan Kalimantan ini, Kalimantan Timur nih, bilang Balikpapan. Saya bakal kembali ke Sulawesi. Setelah kejadian itu, yang awalnya saya cuma dengar cerita yang ya. Di situ saya baru tahu ternyata kuyang itu seperti itu. Dia itu kalau yang saya tahu lagi, kuyang itu ilmunya itu turun temurun itu turun temurun. Bisa ke anaknya, ke anak angkatnya, atau bahkan saudaranya. Kalau misalnya ilmu itu ndak ada yang teruskan, dia itu ndak bakalan bisa meninggal. Jadi antar cerita itu digantung lah, ndak bisa tinggalkan. Yang saya tahu itu ada satu kata itu, kalau misalnya sudah mau meninggal, itu ada kalau ndak salah itu katanya lepah. Dia itu yang kuyang ini berucap lepah. Apabila entah anaknya ke anak angkatnya atau orang kepercayaannya, salah satu itu ada yang spontan langsung nyambut lepah omongan itu, ya ilmunya itu sudah berpindah. Dia baru bisa meninggal itu biarpun hitungannya dia sudah hitungannya sakaratul mautnya itu ndak bakalan lepas kalau ndak ada yang teruskan, ndak ada yang nyambut ilmunya ini. Jadi tergantung dia tersiksa. Itu kalau kuyang itu Jadi sama ini ibu hamil. Kalau kuyang kan kesehariannya itu kan dia cari aktivitas supaya nutupin identitas itu Ada yang jadi tukang urut, ada yang jualan kayak Mace salah satunya. Pokoknya supaya tidak dicurigain orang-orang lah. Salah satunya itu yang bahaya itu yang ibu hamil itu. Ibu hamil tuh kalau bisa itu jangan sampai lah perutnya itu dipegang kuyang itu atau perakang itu kalau orang Sulawesi bilang. Karena kalau apabila dipegang itu besok itu perutnya itu langsung kempes, hilang itu. Itu jadi diambil itu sama kuyang itu dimakan. Nah, yang memegangnya ini berbentuk kuyang atau manusia normal? Berbentuk manusia normal Baru tembuninya anak-anak itu sasarannya juga. Tembuninya anak-anak baru lahir itu. Darah menstruasi juga? Darah menstruasi salah satunya ya. Jadi kalau ibu hamil itu di sini tuh ada pantangannya itu supaya nggak diganggu kuyang, tusuk landak itu baru ditusuk sama di bawang ditusuk sama tusuk landak. Apa itu bulu landak? Bulu landak ditusukkan bawang. Ke bawang ya, baru dipakai di rambut begitu. Bawang putih? Bawang merah. Bawang merah. Baru penangkalnya kuyang itu kalau di rumah ibu hamil, kalau orang Sulawesi itu ada garam Sulawesi itu Garam Sulawesi itu agak gede-gede itu kayak batu-batu kerikil gitu. Garam Sulawesi itu ditabur di depan rumah itu. Garam batu ya? Garam batu itu garam Sulawesi penangkalnya. Jadi tidak bakalan masuk insya Allah lah. Terbakar kuyang itu kepanasan. Si ibu tadi setelah diperingati itu pergi
Warga kampung tahu semua. Ya? Warga kampung pada saat waktu itu nggak ada yang tahu. Kita tutup semua permasalahan karena yang tahu itu yang pada saat kejadian itu yang ada aja. Jadi yang beberapa yang nggak tahu itu nggak kita kasih tahu. Jadi seakan-akan menutupi lah kalau si Mak C ini bukan Kuyang, dia kembali ke Sulawesi ini dalam keadaan panggilan terdesak, panggilan keluarga. Kita ndak memberitahu kalau ini Kuyang karena pasti orang itu kan lain-lain kan mengi. Nah itu kejadian kisahku yang pertama itu Mang. Ini yang kedua lagi itu setelah kurang lebih 10 hari itu. 10 hari setelah kejadian itu kejadiannya di bulan puasa yang sama. Muncul lagi itu. Itu Kuyang juga. Daerah mana ini? Sama juga. Masih di sini lagi. Masih di situ. Cuma pelakunya ini Kuyang tersebut itu bukan dari tempat saya, entah dari luar, dari kampung sebelah atau gimana, saya tidak tahu persis. Cuma pada saat kejadian waktu itu Kuyang yang timbul ini sedang makan ayamnya orang. Betul-betul pas kita senter dia makan ayamnya orang dalam kandang itu. Perempuan juga itu Bang. Cuma saya tidak tahu itu Kuyang itu asalnya dari mana, saya tidak tahu. Jadi kejadiannya itu cerita seperti ini sama. Cuma pada saat waktu itu bukan jam 2 malam. Waktu itu jam 11 mau menuju jam 12 malam itu. Malam Jumat itu, jadi lagi ronda juga. Lagi ronda itu ngopi, karaoke lah pakai yang sound yang kecil tuh di ronda. Tiba-tiba itu dari langit itu saya lihat itu terbang pelan. Itu ada 3 kali guys saya bilang. Bolak-balik. Teman saya ini nyeletuk. Itu apa terbang hitam-hitam sama juga kayak Kuyang. Teman saya tuh itu kalau mau dibilang mulutnya itu ndak ada remnya tuh. Maksud saya janganlah ditegur kan, kalau kita di Kalimantan lihat apa itu jangan dulu ditegur. Langsung saya bilang sudah, saya lihat juga, saya bilang baunya itu lain sama ini. Oh, ada baunya ya? Baunya nyengat. Meski masih jauh itu bau. Bau karena dia bolak-balik 3 kali temannya. Kalau yang dari jarak yang saya lihat itu sekitar 10 meter lah. Tapi baunya nyengat tuh, Seperti apa sih baunya? Baunya itu kayak daging busuk itu, seperti apa tuh, Oh, bangkai. Seperti itu, tapi lebih nyengat lagi. Pokoknya kalau nyium itu nggak ada yang kuat lah, saya aja yang nggak kuat. Saya biasa nyium bau busuk biasa ya masih kuat, itu yang bau busuk begini nggak kuat, nyengat waktu pada saat itu. Jadi teman-teman seronda ini cium semua? Cium, cuma yang tahu ini ada 3 orang aja. Teman saya ngelihat, saya sama yang satunya. Yang guyon ini bertiga kan, sebenarnya kita guyon 3. Yang lain itu ada yang main kartu apa, itu nggak kita kasih tahu. Tapi saya bilang itu ada. Jadi feeling saya pada saat waktu itu saya ngomong itu mungkin ada lagi tuh. Nah kita pantau aja lah. Nah teman-teman ini main ini kartu, saya bilang patroli yuk, saya bilang, saya ajak patroli. Terlalu cepat segini, belumnya jam 12 bilang. Cuma lain-lain, saya bilang, perasaan saya lain-lain, saya bilang. Udah sampai situ ada sekitar 6 orang lah, termasuk saya patroli, putar. Pada saat waktu itu kondisi itu masih agak rame Bang, betul-betul rame. Jadi duduk dulu. Jadi pas kita duduk di salah satu warung yang masih buka itu, ternyata di situ lagi dia. Bolak-balik lagi. Saya bilang ini dari mana lagi Kuyang ini, saya bilang. Nah, sedangkan Kuyang sebelumnya kan sudah pulang setahu saya kan. Bolak-baliknya di tempat kejadian yang pertama? Ya di situ. Di situ lagi? Iya di situ. Ada apa sebenarnya di situ? Karena pada saat waktu itu ibu itu yang hamil itu masih belum melahirkan Bang. Oh, masih di rumah di itu situ ya. Cuma kan dia rumah ini kan petak-petak rumah kontrakan. Nah di samping rumah kontrakan ini ada warung itu masih buka. Nah saya duduk lah di situ sama teman-teman saya kan, 6 lah termasuk saya. Saya lihat lagi, cuma teman saya nggak ada yang lihat.
Saya langsung berpikir ini ibu yang hamil kemarin lagi pasti. Saya sempat berpikir ini kuyang yang sebelumnya lagi ternyata lain teman. Yang saya tahu itu rambutnya tuh agak lebih panjang lagi sebelumnya, panjang rambutnya, melebihi anunya, isi perutnya itu. Jadi teman saya bilang, jadi tukang yang warung buka ini dadang bau cium amis kah di sini bilang ya. Kamu semua yang datang bilang cium bau datang bau anu bikin warung saya bau amis saja. Mana ada Cil bilangnya. Kita ngapain kita ke warung kalau kita bau amis bilangnya kan. Saya sama teman saya yang 3 ini termasuk ketiga ini sudah tahu. Sebelumnya Dian ini sudah lihat memang kan Mang. Langsung teman saya nyeletup, kamu sih bilangnya ngobrol-ngobrol tadi di pos ronda kuyang, diikutin kuyang kayaknya kita ini. Dia ngomong begitu spontan, padahal dia ini belum tahu kalau ini ada kuyang. Saya ini sudah diam. Saya itu sudah ekspresi saya takut loh sudah Mang. Kenapa harus diomongkan seperti ini? Kamu aja yang belum tahu, sedangkan kita ini sudah dikelilingin kuyang, saya bilang. Dibolak-balikin berapa kali sama kuyang, saya bilang kan. Tapi dalam hati saya aja, mudah ada yang nyeletup lagi. Keringat dingin saya tuh, badan saya merinding itu Mai. Pas saya langsung saya injak kaki teman saya yang satu yang sudah tahu. Dia saya bilang. Langsung teman saya yang spontan tadi ngoceh ini ngomong juga, nanti bilang kalau ada lagi kuyang saya pukul itu bilangnya pakai sapu lidi. Dia seakan akan menantang itu Mang. Aduh, saya bilang, kenapa ngomong kamu belum tahu ini kalau ada kuyang. Nah itu warung itu udah lama tutup Mang. Singkat cerita tutup. Jadi kita pamit lah sama Cil, mau patroli dulu kita Cil. Saya bilang kan, Acil itu kalau orang Kalimantan itu bilang bibi, tante, Acil. Untuk perempuan ya? Untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki abah. Ya kan, Cil tutup dulu Cil ya. Acil mau tutup bilang ya wes Cil, kita mau patroli lagi lanjutlah. Bolak-balik. Jam itu kejadian tuh sampai jam 1:30 malam Mang. Jadi jam 6 kita ngeronde ini bunyi lah itu kuyang itu ternyata bunyi. Saya bilang keras itu ya? Dengar itu padahal jarak itu jauh tuh Mang. Agak lumayan jauh lah, cuma kedengaran. Langsung bilang, ada yang dengar kah bilangnya. Ada, saya bilang. Tahu sudah itu kuyang itu bilangnya. Masuk kuyang kemarin kembali lagi kan sudah pulang ke Sulawesi. Kita tuh kita ikutin dah sumber suaranya ini dari mana, dia bilang kan. Pelan. Saya bilang no saya hidupin senter, saya bilang. Jadi semakin lama semakin kita maju tuh tambah lama tambah dekat. Gitu dekat. Jadi ada salah satu rumah di gang itu, dia ini hitungannya orang ini banyak ayamnya Mang, karena dia suka main saung ayam. Jadi kandangnya itu bertumpuk-tumpuk berapa tingkat itu deretan tuh ayam. Sudah mati semua ayamnya itu Mang. Pas kita berbalik, astagfirullahaladzim. Pas kita kalau jumlah ayam yang saya lihat itu sekitar 10-an itu Mang. Sudah 10. Itu ayam sabung semua. Ayam saung semua itu Mang. Leher putus, tamburan semua darah. Mati semua. Jadi pas kita itu tahunya itu sebelum nengok ke kanan itu beberapa meter itu sudah ada bertak-bertak darah. Itu jadi penunjuk kita, bertak darah nih kok kesini, saya bilang sama teman saya ambil senter ngikutin itu Mang. Pas kita belokan kok tambah kesini tambah udah dekat darahnya itu kan, seakan-akan petunjuk lah, sebagai petunjuk itu titisan darah itu. Ya jadi kita itu terfokus itu ke darah yang nunjukin ini aja. Belok sini lurus. Kok tambah nyengat baunya kan, baru suaranya dia ngisap itu tambah jelas kayak seakan-akan di sini. Jadi pas kita senter begini tuh pas kita begini dia langsung nengok ke kita. Langsung lari tuh Mang. Teman saya yang awalnya tadi penanti bilang kalau ada
kuyang saya pukul lagi bilang. Lari duluan dia. Saya mau apa? Saya ndak ada bawa apa-apa. Lari, kita dikejar kuyang itu Mang. Jadi ini mah kalah ya? Kalah ini kalau ini betul-betul kalah karena kita ndak ada pegangan apa-apa. Dan teman saya itu lari. Pisah-pisah sudah. Dikejar? Dikejar. Tapi yang tertuju itu teman saya itu yang bilang yang mau nantang kuyang itu. Pulang dia. Tapi sempat alhamdulillah dia itu sempat bawa ambil sapu lidi. Ada sapu lidi di bawahnya itu. Dia bilang pas mau dipukul itu kuyang itu langsung nyerang dia, langsung hilang. Ya jadi pas pada saat waktu itu kita kan berpisah berpencar. Saya kembali ke pos ronda. Ditanyalah, loh kok sendirian aja no, yang lainnya mana? Gak tahu itu nah, saya bilang. Ada kuyang lagi, saya bilang. Banyak ayam saungnya mati itu dimakan kuyang. Yang betul bilang. Iya bilang ya. Loh bukan kuyang yang kemarin kita tangkap lagi kah? Loh kuyang yang kemarin kan sudah pulang. Itu pas kuyang yang sebelumnya itu yang si Mak C ini pas pulang itu kita antar itu Mang. Melalui kita tahunya dia pulang itu betul pulang karena pesankan tiket saya ini sokongan sama teman-teman saya ini, sama termasuk Pak Ustadz ini buat belikan dia biaya tiket pulang apa. Sampai ke pelabuhan itu, pelabuhan Peri Karyangau naiknya. Kita antar rame-rame pada saat waktu itu. Betul pulang sampai dia naik kapal itu kita pantau terus dia. Jadi ndak bakalan saya bilang dia mau kembali lagi kan. Kembali lagi ada yang nekat. Ayo sudah, tapi rame-rame ini. Ada 12 orang ke 13 orang. Rame-rame lagi ke tempat pasangan itu. Betul di situ Mang. Pas kita kembali ada lagi si kuyang ini. Tambah banyak lagi ayam yang dianu. Wajahnya agak kurus kali ini Bang. Wajahnya si kuyang ini agak begini. Tulang-tulangnya ini kelihatan. Saya beda sama si Mak C ini yang sebelumnya itu, yang kuyang sebelumnya itu dia agak gemuk mukanya. Itu dari raut wajah sudah ketahuan. Mukanya penuh darah juga. Cuma rambutnya ini lebih panjang daripada isi perutnya. Itu loh yang bikin anu. Itu pas kita datang itu kembali tuh. Itu rambutnya betul-betul nyeret-nyeret di tanah itu. Ternyata si kuyang ini habis kejar kita, kembali lagi tuh Mang. Merasa menang. Merasa menang dia kembali melanjutkan lagi. Cuma kita kembali sebelumnya saya sempat tahan teman saya, jangan kita kembali sama kita mau bunuh diri. Tapi ada sudah yang beberapa bawa sapu lidi, pipa paralon. Itu kan pantangan. Itu ada yang bawa. Jadi pas kita kembali ke tempatnya si Pak Sani ini yang suka nyaung ini, itu rambutnya aja kita lihat itu tambah banyak. Semua ayamnya Pak Sani itu habis dikasih makan. Dimakan sama si kuyang ini. Itu sekitar jam 3. Kalau itu saya enggak sempat dapat sampai badannya itu enggak. Cuma pada saat malam itu kejadian tuh, satu malam itu 2 kali saya ketemuin kuyang itu. Enggak tertangkap teman. Tadi pas kita rambutnya tuh kelihatan. Jadi ini tembok ini Mang. Tembok. Ini dia masuk gang begini. Ini tembok. Nah, jadi rambutnya itu keluar sedikit begini. Tapi di situ ada sudah bercak darah apa sudah. Ya teman, itu di situ nah kuyang. Jadi kita ikutin, nggak usah pakai senter, nggak usah pakai apa. Jadi teman saya yang bawa sapu lidi, kalau saya nggak ada bawa apa-apa. Jadi teman saya yang sapu lidi yang nekatin, yang ngajakin ke situ kembali. Tapi rame-rame ini, langsung diikutin ya pelan-pelan. Oh iya, langsung, woi teriak. Langsung nengok kuyang itu pas dia mau nyerang langsung terlempar. Pas dipukul sama sapu lidi terlempar jauh itu si kuyang itu. Nah si Pasan ini yang punya ini keluar tiba-tiba. Apa sih kamu ribut-ribut? Ada kuyang lagi Pak, bilang anak-anak kan, bilang teman-teman. Bapak coba teteh kembali ke kandangnya Bapak. Mati semua Mang, Mang, ayamnya mati semua, ada sekitar 27 ekor. Lebih banyak lagi tuh ayamnya. Yang awalnya saya perkirakan 10 ekoran, ayam saung apa yang potong semua mati, tidak ada tersisa. Penuh darah semua itu di kandang ayam itu. Jadi kuyang itu berapa malam pas kita ngepos ngeronda lagi, alhamdulillah nggak ada kembali lagi. Pas malam ini dapat kuyang, si ibu hamil yang sebelumnya sering diganggu kuyang itu nggak lagi, itu melahirkan besoknya teman. Alhamdulillah sudah melahirkan. Kalau udah melahirkan jadi bayi nggak bisa ya? Sudah. Itu tinggal tembuninya aja lagi kalau begitu mah. Masih dikejar juga? Masih bisa dikejar lagi tembuninya. Kalau bayinya sih enggak. Kalau ya? bayinya enggak, tembuninya aja. Tapi ada juga sih masih tembuni itu yang ari-arinya itu. Kalau orang ke sini bilang tembuni. Jadi kalau di sini tuh
Kalau Tambun itu harus dikubur itu Mangi. Kubur rapat-rapat itu supaya menghilangkan jejaknya. Tapi si bayi juga biarpun sudah lahir dengan selamat juga ndak bisa, oh ini ndak bakalan diganggu kuyang, bahaya juga, tetap masih harus waspada juga karena hitungannya anak yang baru lahir ini penciumannya di kuyang ini masih seperti daging yang baru masak, daging ayam atau yang Bisa baru disikat juga ya. iya bisa ya, kemungkinan bisa. Jadi kalau anak bayi yang pernah, yang anak bayi yang bisa disedot darahnya itu Mangi. Pernah kejadian juga sebelumnya. Cuma saya sempat, bukan saya menyaksikan, saya sempat diceritakan anak bayi ini baru umur 1 bulan itu darahnya disedot sama si kuyang ini. Langsung biru semua badannya itu, kehabisan darah. Biru kejang-kejang, itu darahnya dimakan si kuyang. Meninggal. Dari bagian mana? Dari leher? Dari leher sampai ke ujung telapak kaki itu dihisap darahnya sama kuyang itu. Jadi saya pernah dengar cerita katanya kalau menceritakan kuyang ini nggak boleh bisik-bisik, jadi harus kencang aja suara. Iya kita. betul, Itu kenapa? Karena kalau justru kalau namanya makhluk gaib itu kalau kita ceritakan bisik-bisik itu dia seakan-akan dia pengen tahu, sama juga lah kita Mang. Kita ngomong sama orang biasa, saya cerita sama Mangi bisik-bisik, pasti yang ada di sekitar sini kan pasti mau dengar juga tuh. Jadi mendekat. Lebih baik kita langsung ngomong apa adanya ya, lebih baik jangan berbisik-bisik gitu loh. Jadi seperti tersinggung gitu ya. Tersinggung. Ini berarti apa ya? Saya diceritakan seperti apa sih? Saya kan pengen tahu juga seperti apa sih? Ngapain mereka menceritakan saya sampai harus berbisik-bisik. Kenapa di daerah itu selalu ada kuyang? Apa selalu di situ atau di daerah lain juga ada? Di daerah lain ada juga sih Mang. Cuma kan kalau di daerah itu identik daerah wilayah pinggir laut Mang ya. Jadi kan segala kotoran manusia itu kan tempatnya memang, karena kan makanannya kuyang itu yang kotor-kotor itu. Rata-rata mereka ini pendatang atau maksudnya ngontrak di situ atau pribumi di situ? Kebanyakan pendatang semua Mang ya. Ngontrak ya? Iya pendatang. Dan nggak punya keluarga? Ya dia menutupi identitas keluarganya seperti apa. Kalau bisa jangan sampai kita yang di situ itu tahu keluarga siapa. Dia nggak mau tahu, nggak mau ditahu identitas keluarganya. Tentunya mereka punya suami dan anak, itu gimana? Tahu kan berarti? Dari beberapa kejadian itu kebanyakan perempuan, ibu-ibu usia parubaya. Itu alasannya suaminya meninggal semua rata-rata. Jadi memang di rumah sendirian? Iya, menyendiri dia. Ada yang punya suami atau ada punya anak. Itu sebagian ada yang tahu keluarga, sebagian ada yang ditutupin. Oh gitu. Kuyang ini bisa berperang nggak? Maksudnya seperti makhluk-makhluk goib lainnya kan, misalnya perang dengan makhluk yang lain atau menyantet orang, membunuh orang, itu mungkin nggak? Bisa Mami. Jadi yang di Sulawesi, seperti di Sulawesi itu yang saya tahu ya, itu kuyang ini sebagai makhluk pesugihan juga ada. Seperti apa itu? Jadi kayak misalnya saya melakukan pesugihan, yang mencarikan pesugihan saya itu si kuyang ini, perakang. Kalau orang Sulawesi bilang itu perakang. Misalnya saya kan bisnis di ekspedisi jasa angkut alat berat. Saya misalnya cemburu nih sama rekanan saya. Kalau rekanan saya relasinya pekerjaan lebih banyak daripada saya bisa ngarahkan si kuyang itu untuk supaya bikin mati usahanya teman saya itu bisa. Cuma persyaratannya seperti kita pelihara tuyul. Kalau tuyul kita harus susuin apa? Dia itu minta tumbal itu ya, tumbal ibu hamil. Seperti yang saya tahu. Oh, jadi ada beberapa jenis kuyang ya? Mungkin bukan kuyang yang tadi lepas, iya. Atau ada jenis kuyang yang lainnya? Sama juga sih, jadi kalau ke Sulawesi bilang parakang itu sama. Jadi dia berwujud kuyang itu menjelma kuyang itu pada saat waktu malam itu baru jadi peliharaan kita, tapi pada siang hari dia hitungannya jadi seperti pembantu kita apa gitu. Tumbalnya ibu hamil. Kita yang harus siapkan. Gitu. Terus dia mengambil
uang atau gimana? Bukan uang, itu menjatuhkan. Misalnya bikin mati perusahaannya yang kita bisa persaingan saya nih, saya bersaing. Ini perusahaannya dibikin mati usahanya, Mang. Terakhir ada ketemu lagi Kuyang? Dengar-dengar cerita mungkin masih berkeliaran Kuyang. Kalau masalah Kuyang mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu sih, Mang. Masih dengar kabar di Balikpapan juga. Di Balikpapan itu pendatang, itu cuma sekadar isu aja. Pas ada saya beredar di situ. ada, sampai saya sempat lihat sekilas saja. Cuma saya malas lah, saya berurusan sama yang seperti itu. Yang penting dia tidak ganggu saya juga tidak ganggu. Jadi hati-hati kalau ada ibu hamil ya. Ibu hamil, jadi datang. pantangannya itu ya Kuyang itu tusuk landak sama ditusuk sama bawang. Itu aja sih, Mang. Oke, baik. Nah, Sobat MM, kisah yang sangat menarik dari Kang Reno ini tentang Kuyang ya. Iya. Untuk Anda yang lebih paham tentang Kuyang, silahkan berkomentar di bawah untuk menambah pengetahuan, wawasan untuk kita semua tentang Kuyang ini. Iya. Baik, Bang Reno, terima kasih nih kisahnya. Iya, Mang. Banyak terima kasih sudah Ya. mau bercerita kedua kalinya di Malam Mencekam. Ya. Akhir kata, saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.